Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperbarui informasi mengenai bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan, terdapat 25 kabupaten kota yang masih berstatus tanggap darurat. Status tanggap darurat ini berarti masih ada risiko besar terhadap keselamatan masyarakat dan upaya penanggulangan bencana, termasuk pencarian korban dan distribusi bantuan, masih terus dilakukan. Di antara kabupaten kota yang berstatus tanggap darurat ini, ada yang telah memasuki tahap transisi darurat, yang menandakan bahwa pencarian korban sudah dihentikan dan perhatian lebih difokuskan pada pemulihan serta rehabilitasi kawasan yang terdampak. Peta pembaruan status daerah tanggap darurat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan dalam konferensi pers daring pada Selasa, 16 Desember 2025, bahwa kabupaten kota yang masih berstatus tanggap darurat ditandai dengan warna merah pada peta yang mereka tampilkan. Kabupaten dan kota-kota tersebut antara lain berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, beberapa daerah yang telah memasuki fase transisi darurat ditandai dengan warna biru. Di daerah yang berada dalam status transisi darurat, kegiatan pencarian korban telah dihentikan dan perhatian mulai beralih ke pemulihan awal. Hal ini mencakup berbagai upaya, mulai dari perencanaan hunian sementara, penyediaan tempat tinggal sementara bagi pengungsi, hingga pemulihan infrastruktur yang rusak. Adapun daerah yang telah memasuki status transisi darurat umumnya adalah daerah-daerah yang telah mengalami stabilisasi dalam hal cuaca dan situasi keselamatan, meskipun upaya pemulihan tetap dilakukan. Abdul Muhari menambahkan, di wilayah yang sudah memasuki transisi darurat, fokus utamanya adalah pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta rekonstruksi jangka panjang untuk memastikan bahwa daerah-daerah ini dapat pulih sepenuhnya setelah bencana. Daftar daerah dengan status tanggap darurat. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah daftar kabupaten kota yang masih berstatus tanggap darurat di masing-masing provinsi yang terdampak bencana. Aceh, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Biren, Pidi Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Langsa, Lok Semawe, Nagan Raya, Pidi. Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Langkat, Kota Medan, Humbang Hasundutan, Nia Selatan. Sumatera Barat, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kota Pariaman. Di sisi lain, Abdul Muhari juga menjelaskan bahwa ada beberapa kabupaten kota yang sudah mulai berada pada status transisi darurat, di mana aktivitas pencarian korban telah dihentikan dan fokus sudah beralih pada pemulihan. Ini menunjukkan bahwa meskipun bencana terus menyisakan kerusakan yang harus diperbaiki, proses pemulihan mulai diutamakan untuk mengurangi dampak sosial yang lebih besar. Proses pencarian korban masih berlangsung. Meskipun beberapa daerah telah memasuki status transisi darurat, proses pencarian korban hilang masih terus dilanjutkan. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa meskipun bencana telah memasuki hari ke-19 sejak kejadian, pencarian korban yang hilang masih berlangsung. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa tidak ada korban yang tertinggal, terutama mengingat kondisi medan yang sangat sulit dijangkau oleh tim pencarian. Pencarian korban masih terus dilakukan meskipun sudah memasuki hari ke-19. Setiap malam kita mendapatkan pembaruan mengenai penemuan korban yang hilang. Ini bukan berarti ada korban baru, tetapi lebih kepada korban yang sebelumnya hilang dan baru ditemukan, ujar Suharyanto dalam wawancara dengan Detikcom pada 16 Desember 2025. Suharyanto juga menambahkan bahwa meskipun standar operasional prosedur, SOP, untuk bencana lain biasanya menghentikan pencarian setelah 1 minggu, pencarian korban pada bencana kali ini tetap dilanjutkan lebih lama. Hal ini dikarenakan banyak keluarga korban yang belum dapat merelakan kehilangan orang-orang terdekat mereka. Oleh karena itu, BNPB bersama dengan Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta berbagai pihak terkait lainnya terus berupaya mencari korban yang hilang, dengan tidak hanya mengandalkan pencarian darat, tetapi juga memperbaiki jalur transportasi dan jalur sungai yang rusak akibat bencana. Data terbaru korban jiwa dan hilang. Hingga Selasa, 16 Desember 2025, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor ini telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan, yaitu 1.053 orang. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan berlanjutnya pencarian korban yang hilang. Pada hari yang sama, tim pencarian berhasil menemukan 23 jenazah, yang terdiri dari 18 jenazah ditemukan di Aceh dan 5 jenazah ditemukan di Tapanuli Tengah. Sehingga, pencarian pada hari itu berhasil menemukan tambahan korban tewas. Di samping itu,
Masih ada sekitar 200 orang yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.